Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa dan baik ya. Kita patut bersyukur karena di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi dalam kuliah komunikasi bisnis. Dan kita melanjutkan perkuliahan hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di rencana pembelajaran mata kuliah, bahwa dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep komunikasi dan beberapa hal penting lainnya ya. Jadi nanti diharapkan setelah perkuliahan ini berakhir, Anda dapat menjelaskan tentang arti penting komunikasi, kemudian Anda dapat mengetahui juga jenis-jenis atau unsur komunikasi itu apa-apa saja, lalu prinsip komunikasi dan komunikasi bisnis ya. Baik, sebelum saya memulai perkuliahan ini, saya ingin bertanya dulu ke Anda, kira-kira menurut Anda apa pentingnya kita berkomunikasi? Jadi komunikasi itu pentingnya di mana? Ada yang bisa menjawab? Ya Ibu, komunikasi itu Ibu penting agar supaya kita dapat menjalin interaksi dengan sesama. Oke ya, jadi bagaimana kalau komunikasi tidak ada, berarti kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain atau sesama. Masih ada jawaban yang lain? Ya, silakan Lili. Baik, terima kasih atas kesempatan yang dari saya. Mengapa komunikasi itu penting menurut saya? Karena dalam komunikasi itu adalah seperti proses timbal balik antara komunikan dengan komunikator. Tanpa adanya komunikasi, kita tidak bisa mengetahui apa yang dirasakan orang lain. Oke, jadi kalau tanpa komunikasi kita tidak bisa memiliki apa yang bisa dibilang rasa empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain, kira-kira seperti itu ya. Baik, jadi yang sudah Anda jawab itu semuanya sudah benar. Jadi saya lanjut saja, mengapa kita perlu berkomunikasi ya? Nah, yang pertama, penting untuk membangun relasi personal seperti yang dijelaskan oleh Jessica dengan Oli tadi ya. Coba Anda bayangkan, kalau satu hari Anda tidak berkomunikasi itu bagaimana? Sementara kalau kita lihat bayi yang baru lahir itu, dia saja menangis, berarti dia membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain. Ya. Nah, kemudian dalam relasi kita sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin tidak berkomunikasi ya. Kita akan tetap melakukan komunikasi. Diam itu komunikasi tidak? Komunikasi juga ya. Komunikasi akan kita pelajari dalam bentuk nonverbal ya. Jadi yang pertama, mengapa kita berkomunikasi? Karena penting untuk membangun relasi atau hubungan personal antara satu orang dengan orang yang lain ya. Kemudian yang kedua, yang tadi saya sampaikan, sebagai konsumen komunikasi kita tidak bisa tidak berkomunikasi, iya kan? Sedangkan dia saja komunikasi. Jadi bagaimana mungkin dalam aktivitas kita sehari-hari melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa atau juga sebagai dosen, sebagai masyarakat, kita tidak mungkin tidak berkomunikasi, gitu ya. Kemudian mengapa kita berkomunikasi? Yang ketiga adalah itu, manusia adalah konsumen komunikasi. Jadi manusia itu adalah pengguna komunikasi, ya ya. Lalu diperlukan dalam penyelenggaraan organisasi. Dalam penyelenggaraan organisasi, di situ kita akan melakukan bentuk-bentuk komunikasi secara personal, tapi juga komunikasi organisasi. Nanti kita akan pelajari dalam pertemuan berikutnya, ya. Nah, itu adalah mengapa penting kita harus berkomunikasi. Jadi sudah jelas ya, kenapa kita harus berkomunikasi. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang model-model komunikasi dan definisi dari komunikasi itu juga kan. Hari ini lebih diperjelaskan lagi tentang model komunikasi. Jadi salah satunya adalah model komunikasi linier. Model komunikasi linier itu yang dikemukakan oleh Laswell dan Bedlow. Ini contohnya ya. Jadi Laswell itu menjelaskan model komunikasinya yaitu siapa mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dengan efek yang bagaimana ya. Jadi ada penyampai pesannya, ada kemudian
pesannya, kemudian media, lalu penerima dan efek. Sedangkan Pedro ini model komunikasi linear lebih dikenal dengan istilah SMCR. SMCR itu apa? Ada source, message, channel, dan receiver sebagai penerima. Kenapa disebut komunikasi linear? Ada yang bisa menjawab? Model komunikasinya linear. Artinya apa? Jessica? Karena model komunikasinya searah. iya searah ya. Jadi lebih banyak yang berperan sih itu adalah komunikator atau yang memberikan pesan atau pembicaranya, gitu ya. Ini saya lihat perusahaan ini sibuk dengan handphonenya. Ya, jadi nanti kalau sementara ada perkuliahan seperti kontrak perkuliahan kita, bahwa handphone Anda wajib silent ya. Jadi supaya kita bisa sama-sama berkonsentrasi untuk mengikuti perkuliahan ini ya. Jadi semua saya berharap bisa tetap fokus untuk mengikuti perkuliahan di pagi ini. Oke, kita lanjut. Nah, setelah model komunikasi kita pahami, kemudian sekarang kita berpindah ke bagian berikut dari proses pembelajaran kita hari ini adalah unsur-unsur komunikasi. Ya, unsur-unsur komunikasi itu apa saja? Ada sumber atau disebut source, message, channel, receiver, dan efek. Ya, mari kita lihat satu-satu. Nah, mulai dari sumber atau encoder atau pengirim komunikator ya. Jadi dia bisa dalam bentuk pribadi orang, tapi juga bisa dalam bentuk kolektivitas organisasi ya, yang membentuk pesan dan menyampaikannya. Jadi itu disebut dengan komunikator. Kemudian ada penerima, ya kebalikan dari komunikator tadi, komunikan disebutnya ya. Jadi komunikan adalah penerima pesan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Ibu dan terkait materi yang tadi itu mengenai unsur-unsur komunikasi. Unsur ya. Apabila salah satu unsurnya itu tidak ada, maka masih bisa disebut komunikasi, Ibu. Nah, apabila salah satu unsurnya tidak ada, apakah bisa terjadi komunikasi? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti setelah ini ada jawabannya di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Ya, Esther. Nah, kemudian penerima. Tadi sudah ya penerima. Lalu pesan. Unsur komunikasi berikutnya adalah pesan. Pesan ini adalah isi transaksi atau informasi yang disampaikan atau didukung dengan lambang atau simbol. Jadi simbolnya itu bisa verbal, bisa non-verbal, ya. Itu pesannya. Kemudian unsur selanjutnya adalah, tapi sebelum ke unsur selanjutnya, kita mengetahui dulu tentang komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan kata-kata lisan dan tulisan, ya. Strukturnya teratur dan terorganisasi dengan baik. Contohnya surat, ya, wawancara, presentasi, briefing, ya, dan diskusi. Kemudian kalau komunikasi non-verbal itu tidak menggunakan kata-kata, tapi menggunakan bahasa isyarat, apalagi ekspresi wajah, ya. Kemudian juga body language, ya, sandi, simbol-simbol, sentuhan jarak, warna, intonasi suara. Nah, dari bentuk-bentuk komunikasi nonverbal ini, apakah di antara Anda ada yang bisa mencontohkan warna-warna? Jadi komunikasi nonverbal dalam bentuk warna itu seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan? Warna. Contohnya apa? Warna. Jadi melalui warna itu orang lain bisa mengetahui bahwa sang komunikator sementara menyampaikan pesan kepada orang lain tentang kondisinya. Warna. Ada yang bisa mencontohkan? Iya, silakan Esther. Contohnya itu misalnya kayak bendera kematian itu kan biasanya itu warna kuning. Warna kuning itu kan melambangkan kematian. Kemudian biasanya di hari-hari pernikahan gitu mereka memakai warna putih, itu melambangkan hari yang suci. Ya, jadi oke ya. Jadi yang disampaikan Esther itu benar. Jadi warna itu memberikan makna. Jadi dalam bentuk komunikasi nonverbal. Atau Anda bisa lihat kalau orang berduka, misalkan orang berduka datang ke acara duka, warna apa biasanya dipakai? Hitam ya. Iya. Jadi hitam itu menunjukkan
menunjukkan bahwa orang tersebut berduka dengan keluarga tersebut. Bayangkan kalau datang ke rumah duka dengan baju merah. Ya. Sedangkan merah itu simbol dari apa? Keceriaan, sukacita, ya. Mungkin kalau Anda pakai gaun berwarna merah kalau Anda datang dalam acara pernikahan, gitu ya. Jadi sampai di sini sudah paham? Oke. Nah, kemudian ekspresi wajah lagi. Coba kalau Anda marah. Kalau Anda marah, apakah Anda senyum? Tidak kan? Jadi bahasa tubuh itu mendukung apa yang disampaikan melalui komunikasi verbalnya, kata-kata. Contoh kalau Anda marah, mungkin Anda akan ketuk meja tuh. Saya tidak suka. Mungkin seperti itu. Tidak mungkin. Saya tidak suka. Ya. Jadi komunikasi nonverbal itu akan mendukung komunikasi verbal. Tapi ingat, komunikasi verbal itu dalam bentuk kata-kata, ya, tulisan. Oke ya? Nah, kemudian ini tujuan komunikasi verbal, nonverbal ya. Jadi menyediakan, memberikan informasi, mengatur alur percakapan. Ya. Jadi mendukung yang tadi itu, memberikan sifat melengkapi, ya. Kemudian mempermudah tugas khusus, mengendalikan dan mempengaruhi orang lain, gitu kan? Komunikasi nonverbal, misalkan Anda datang dan memberikan ucapan selamat kepada temanmu. Misalkan ini, saya datang ini ya nih. Misalkan dia selamat ya ulang tahun, gitu ya. Pasti kan sini. Iya, selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati, sehat, gitu ya. Tidak mungkin saya datang ke dia kemudian bahasa tubuh saya tidak mendukung gitu. Kan tidak seperti itu. Tetapi bahasa tubuh saya dalam hal ini komunikasi nonverbal itu mendukung kata-kata saya. Tuh kan misalnya seperti ini. Iya selamatnya, Tuhan berkati, umur panjang. Nah, jadi seperti itu. Jadi ingat ya bahwa komunikasi nonverbal itu salah satu tujuannya untuk memberikan informasi, mempermudah tugas khusus, tapi juga dapat melengkapi ini pesan verbal. Ya. Oke, kita masih lanjut. Masih semangat? Masih. Nah, kemudian unsur komunikasi berikut adalah media. Jadi media itu adalah sarana yang digunakan untuk mengirim pesan. Media atau alat. Jadi bisa dalam bentuk panca indera. Apalagi sekarang tuh sudah ada medsos, ya, ada TikTok, ada Facebook, ada apalagi Twitter, ada juga Instagram. Banyak media-media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Ini media. Ya. Kemudian media juga dalam bentuk media elektronik. Ya. Media elektronik apa saja? TV, radio, ya. Nah, kemudian feedback. Nah, ini yang paling penting feedback ini. Feedback ini adalah tanggapan penerima kepada sumber setelah menilai suatu pesan yang ditujukan kepadanya. Contohnya seperti kalau saya tanya, apakah Anda paham? Nah, kalau Anda paham, Anda pasti akan memberikan feedback bahwa paham atau iya Bu. Itu berarti Anda menyampaikan pesan setelah Anda mendengar informasi yang saya sampaikan sebagai pembicara atau sebagai komunikator. Ya. Jadi feedback itu penting karena ketika feedback tidak ada, maka sang komunikator tidak tahu apakah pesan yang disampaikan itu bisa diterima oleh komunikan atau tidak, gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan dengan baik. Nah ini adalah unsur-unsur dari komunikasi. Kita kembali ke pertanyaan Esther tadi. Jadi menurut Anda bagaimana? Kalau salah satu unsur komunikasi itu tidak ada, apakah komunikasi bisa dilaksanakan? Menurut Anda bagaimana? Pasti akan mengalami gangguan ya. Contoh sekarang mau Anda mau menyampaikan pesan kepada orang lain, sementara tidak ada alat atau channel. Dalam hal ini misalkan Anda berada di tempat yang tidak ada udara. Ini kan yang menyampaikan suara saya ke Anda kan udara nih. Ada media, ya. Kemudian Anda punya mata, punya panca indera, punya pendengaran, gitu ya. Ketika Anda bisa menerima alatnya, ada alat yang menyampaikan itu, berarti Anda bisa menerima pesan saya. Tapi kalau tidak ada, berarti kan tidak bisa menerima pesan saya. Bagaimana Anda memberikan feedback kalau misalnya tidak bisa Anda terima? Jadi salah satu unsur komunikasi
kalau tidak ada, maka jawabannya adalah dapat mengganggu proses komunikasi. Ya. Nah, kenapa komunikasi disebut proses? Kenapa komunikasi itu disebut proses? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Iya baik, terima kasih. Kenapa komunikasi disebut proses? Karena sebuah proses harus melalui tahapan-tahapan ini. Ya, tahapan yang maksudnya itu apa? Tahapan-tahapan yang dimaksudkan itu adalah ada feedback, Ada unsur-unsurnya tadi ya. unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya tadi ada sumber, ada apa lagi? Ada channel, ada message, kemudian ada pemilikan, dan menerima pesan, dan akhirnya melakukan feedback, gitu ya. Ya, bagaimana Esther, sudah jelas? Ya, jadi nah sekarang makanya kita masuk di gangguan komunikasi. Jadi komunikasi itu juga ada gangguan-gangguan sehingga tidak bisa terjadi penyampaian pesan secara maksimal, ya. Gangguannya itu gangguan fisik, ya, gangguan psikologis, gangguan semantik, kemudian perbedaan budaya dan status. Ini adalah gangguan-gangguan dalam komunikasi. Misalkan ya, kita contohkan saja gangguan fisik. Ketika Anda berbicara dengan orang yang mengalami cacat, gitu ya, dia tidak bisa mendengar. Kira-kira bagaimana tuh? Apakah itu merupakan gangguan? Iya kan? Karena ketika Anda berbicara, dia tidak mampu mendengar apa yang Anda sampaikan. Berarti dia juga tidak mungkin dapat memberikan feedback dengan baik. Nah, untuk itu Anda harus bisa memilih media untuk menyampaikan pesan ketika orang tersebut mengalami cacat, ya, gangguan fisik. Kalau tidak mendengar, berarti Anda menggunakan media apa tuh? Media cetak, benar ya, harus menulis. Jadi dia baca. Atau kalau Anda berbicara, suaranya harus dibesarkan. Oh, kalau Anda bisa misalkan ya, contohnya saya bicara nyanyian. Kemudian dia mengalami gangguan fisik tuh, lalu saya bicara. Kira-kira dia bisa balas tidak? Tidak bisa. Suaranya sudah pelan, kemudian dia juga mengalami gangguan pendengaran. Bagaimana dia bisa memberikan feedback? Ya? Jadi itu adalah salah satu bentuk gangguan komunikasi dalam bentuk fisik. Atau gangguan komunikasi juga ya dalam bentuk budaya. Nah, ini penting sekali Anda harus tahu. Budaya itu masing-masing orang punya budaya beda ya. Jadi ketika menginterpretasikan juga beda. Contohnya masalah budaya ya. Di sini misalkan Anda bilang kata-kata misalkan menggunakan sebutan di sini, homo, kemudian apa lagi, furaga. Nah itu kalau orang di luar dari sini tidak tahu menggunakan dialek dan bahasa di sini kan. Homo itu tuli, kan dari sana dengar. Lalu kalau furaga, ya kurang merawat gitu ya, merawat diri atau gitu. Nah kalau Anda sampaikan ke orang lain yang ke orang di sini, mereka tidak paham apa yang disampaikan. Jadi itu juga akan mempengaruhi dan mengganggu komunikasi, gitu ya? Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan? Atau lanjut? Masih lanjut? Oke ya. Sekarang kita berpindah ke bentuk komunikasi. Jadi komunikasi itu punya beberapa bentuk ya. Di antaranya adalah komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massal. Ada yang bisa menjelaskan komunikasi intrapersonal itu bagaimana? Mungkin Anda membaca beberapa referensi sebelum masuk ke kelas ya. Silakan. Komunikasi intrapersonal itu bagaimana? Ada yang dapat menjelaskan? Komunikasi intrapersonal? Iya, silakan Esther. Baik, jadi dari sumber yang pernah saya baca itu mengenai komunikasi intrapersonal itu kayak komunikasi kepada diri sendiri. Komunikasi dengan diri sendiri ya. Ada bisa langsung dengan contohnya? Contohnya ketika saya mengambil sebuah keputusan,
yang mana yang lebih saya suka atau mungkin dari harganya yang mana yang lebih baik, kemudian saya mengambil keputusan. Baik, terima kasih Esther. Ada yang mau menyampaikan pendapat lain lagi? Alam misalkan ya. Komunikasi interpersonal bagaimana Alam? Contohnya? Contohnya seperti tadi yang disampaikan Esther kan dia berbicara dengan diri sendiri nih, itu benar. Mau beli anggur atau beli jeruk? Jadi mau beli yang mana nih? Itu dia harus berbicara juga dengan diri sendiri dulu. Itu namanya komunikasi intrapersonal. Kalau contoh yang lain, apa seperti apa? Contohnya seperti apa? Atau ada yang lain yang mau mencontohkan? Komunikasi intrapersonal. Jadi berbicara dengan diri sendiri. Bagaimana misalnya? Anda sekarang mau pilih dosen pembimbing nih. Anda bicara dengan diri sendiri tidak? Anda kan harus melakukan komunikasi dengan diri sendiri. Saya pilih Ibu Iva, Ibu ini, atau Ibu Anti, atau Pak Kemus. Itu bentuk komunikasi intrapersonal. Gitu ya. Oke, kemudian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu komunikasi yang dilakukan antara satu dengan dua orang atau lebih. Jadi Anda melakukan interaksi dengan orang lain. Seperti perkuliahan ini juga adalah bentuk komunikasi interpersonal. Ya. Jadi saya sebagai komunikator, Anda sebagai komunikator. Tapi pada waktu tertentu Anda juga menjadi komunikator dan saya adalah komunikatornya. Oke ya? Kemudian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu komunikasi dalam kelompok di mana terjadi interaksi antara beberapa orang. Jadi lebih dari 2 atau 3 orang. Jadi kelompok itu bisa kelompok kecil, bisa kelompok besar ya. Nah, kemudian komunikasi massa. Ada yang tahu komunikasi massa itu apa? Komunikasi massa itu apa? Komunikasi massa? Ada yang bisa menjelaskan? Jessica, komunikasi massa? Apa itu komunikasi massa? Komunikasi yang massa. Massa seperti apa massa? Sama, berarti komunikasi yang melibatkan banyak orang. Komunikasi, ya, komunikasi massa. Nah, kemudian itu bentuk-bentuk komunikasi yang tadi ya. Jadi nanti kan ada tugas nih. Nanti Anda akan mengerjakan juga bentuk-bentuk komunikasi bisnis dan bentuk-bentuk komunikasi yang terdapat di sekitar Anda. Nanti ada tugasnya ya. Nah, kemudian kita berpindah ke prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi yang pertama tidak dapat dihindari. Sudah jelaskan tadi ya. Tidak bisa dihindari. Kita akan berkomunikasi. Diam pun bukan komunikasi. Ya. Kemudian terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Ya. Dalam ruang dan waktu terjadi proses komunikasi. Jadi ada waktunya kita berkomunikasi. Ada ruang juga yang kita manfaatkan untuk komunikasi. Ya. Sekarang kalau sudah ada media sosial, sepertinya kita sudah tidak dibatasi ya dengan ruang dan waktu. Ketika Anda bisa terakses dengan internet, Anda bisa melakukan komunikasi dengan orang-orang di tempat yang berjauhan juga, bahkan luar negeri. Anda bisa melakukan video call gitu kan, Anda bisa berkomunikasi. Oke, kemudian bersifat irreversibel, artinya tidak bisa kembali dengan kondisi yang semula. Jadi misalnya Anda sudah menyampaikan komunikasi kepada orang tersebut tidak bisa mengetahui informasi yang Anda sampaikan. Dan ketika Anda melakukan feedback, nah itu menunjukkan bahwa pesannya sudah sampai ke Anda. Ya. Kemudian berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan, berbagai prinsip komunikasi, ya. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Jadi itu adalah prinsip-prinsip komunikasi yang harus Anda pahami dengan baik. Ya. Jadi ingat, ketika Anda sudah bisa kadang-kadang bisa membuat orang tersinggung dengan kata-kata Anda, itu memang dia sudah kembali tapi tidak seperti semula lagi ya, maksudnya seperti itu. Artinya Anda sudah menimbulkan rasa yang tidak nyaman di orang tersebut. Jadi kata-kata atau komunikasi itu harus cerdas ya, harus yang disampaikan itu harus bisa menginspirasi orang, memotivasi orang seperti itu.
Baik, kemudian bersifat sistemik ya, semakin dia latar belakang budaya semakin efektif, bersifat proporsional, dinamis dan transaksional. Kemudian juga gangguan mempengaruhi komunikasi ya. Baik, kemudian komunikasi bisnis ini pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau interpersonal melalui simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan organisasi ya. Baik, karena waktunya sudah selesai, jadi jangan lupa untuk Anda dapat menyelesaikan tugas ya. Tugasnya nanti silakan Anda membuat makalah, bentuk-bentuk komunikasi, contohnya dan juga peristiwa-peristiwa komunikasi ya, peristiwa komunikasi bisnis yang terjadi di sekitar Anda. Jadi dibuat makalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam rencana pembelajaran mata kuliah. Jadi situ ada ketentuannya ya, jadi menggunakan judul apa, spasinya berapa, kemudian berapa lembar, ada juga struktur penulisan, silakan dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oh ya, silakan, Elin yang duluan. Ibu, apakah tugasnya dibuat seperti biasa, diunggah ke Google Drive lalu bagikan email ke Ibu? Oh ya, jadi seperti biasa ya, nanti Anda kumpulkan fisiknya juga, tapi silakan mengunggah tugasnya di Google Drive dan silakan bagikan ke linknya, bagikan ke saya ya, kemudian saya nanti akan memeriksa di sana. Ada lagi? Yes? Saya ingin bertanya, apakah pustakanya bisa diambil dari situs apa yang selain jurnal? Ya, jadi situs media lain juga bisa digunakan, yang penting media online yang sudah tervalidasi ya, gitu, yang memang sumber informasinya dapat dipercaya. Begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, demikian perkuliahan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi.